Fix deh, ini pasti semua korban dari kefomoan. Kurang lebih itulah beberapa komentar dari netizen mengenai film Exuma, yakni film horor terbaru dari sutradara Jang Jae-hyun. Bagaimana tidak, film ini per tanggal 10 Maret, yakni 18 hari setelah perilisannya di Korea Selatan, sudah meraup 8 juta penonton di negerinya itu sendiri. Sedangkan di Indonesia, kurang dari 2 minggu perilisannya, sudah menggapai 1,1 juta penonton. Nah, banyak sekali yang bilang hal ini karena korban dari FOMO belaka. Exuma itu sendiri berkisah mengenai dua orang dukun muda yakni Hwarim dan Bonggil yang menerima kasus yang cukup aneh di mana anak bayi dari keluarga kaya menangis tiada hentinya. Hwarim yang merasakan kasus ini merupakan kasus yang tidak biasa, membutuhkan bantuan dari dua ahli feng shui yang cukup terkenal, yakni Sang-duk dan Yong-gyun. Nah, maka mulailah investigasi dan pemecahan kasus dari 4 orang ini yang ternyata membawa mereka ke dalam suatu situasi yang lebih gawat dari yang mereka bayangkan, bahkan bisa mengancam nyawa mereka semua. Kira-kira apa yang terjadi ya? Seperti yang tadi saya bilang, bahwa banyak sekali netizen yang menyangka bahwa penggapaian angka yang fenomenal ini, yakni penayangan di bioskop Indonesia, di mana yang awalnya itu penayangannya sangat terbatas, ternyata bertambah layar, makin hari bertambah layar, dan yang bahkan per hari ini menggapai angka 1,1 juta penonton. Sebenarnya, menurut saya, hal ini bukan karena FOMO belaka. Oke, mungkin awalnya itu para penonton melihat angka yang bombastis di Korea Selatan sendiri ini, film ini sangat melaju cepat. Awal-awalnya mungkin para penonton Indonesia penasaran. Tapi bayangkan, bila orang penasaran, terus habis itu menonton dan kecewa, pastinya word of mouth yang mengatakan film ini tidak layak ditonton, pasti akan mempengaruhi tingkat dari jumlah penonton di Indonesia sendiri. Namun ternyata film ini makin lama makin banyak penonton, makin bertambah bioskop bahkan ya, yang tadi Cinepolis dan CGV, bahkan sekarang XX1 pun menayangkannya, dan beberapa bioskop bertambah jam tayangnya. Hal ini membuktikan bahwa film ini benar-benar disukai oleh penonton lokal Indonesia. Dari segi cerita, film yang ditulis dan disutradarai Jang Jae-hyun ini memang mempunyai cerita yang cukup bisa bilang itu enak diikuti. Film ini bergulir tidak secara buru-buru, bisa dibilang ini film ini slow burn namun tidak membosankan. Film yang dibagi menjadi 6 babak ini ataupun 6 chapter ini akan membawa kita penasaran mengikuti setiap chapternya. Karena di setiap chapter ini kita akan diberikan suatu pembukaan ataupun memberikan suatu misteri baru atau bisa bilang bahkan suatu tikungan-tikungan penemuan-penemuan baru sehingga kita akan penasaran mengenai chapter selanjutnya apa yang akan terjadi. Apalagi sang sutradara ini memang sepertinya sudah berpengalaman untuk menciptakan suatu atmosfer yang tidak nyaman, suatu jenis horor yang bukan hanya jump scare saja. Karena di film ini bisa dibilang tidak ada atau sangat minim sekali jump scare. Akan tetapi sang sutradara berhasil menciptakan suatu suasana, suatu atmosfer yang mencekam, bahkan beberapa adegan itu membuat kita merasa tidak nyaman nih, membuat kita merasakan ketakutan dari para tokoh yang ada di dalam film ini. Selain itu, tidak bisa dipungkiri lagi, para pemerannya itu 4 orang ini benar-benar berperan penting dalam film ini. Siapa sih yang tidak mengenal Kim Go Eun, Lee Do Hyun, Choi Min Sik, dan Yoo Hae Jin. Spotlightnya tentunya di Kim Go Eun yang berperan sebagai sang dukun muda Hwarim. Di sini benar-benar kita akan dibongkar persepsi kita mengenai tanda kutip sosok dukun yang biasanya itu kita biasanya akan disangsikan dukun itu orang tua yang maaf kata itu penampilannya lusuh, menyeramkan. Ternyata di sini sosok Hwarim ini merupakan sosok wanita muda yang benar-benar bisa bilang itu mewakili aura muda untuk para penonton. Di sini kita tidak melihat sosok ini sebagai sosok dukun yang menakutkan. Tapi jangan salah, sewaktu dia itu mengadakan upacara, Kim Go Eun ini bisa benar-benar berubah 180 derajat menjadi sosok dukun yang benar-benar meyakinkan dan bahkan membuat kita merinding. Di saat dia menari, di saat dia mengucapkan mantra-mantra, kita akan merasa yakin, seyakin-yakin bahwa gila, ini benar-benar dukun nih. Lee Do Hyun juga memerankan sosok dukun pria yang seperti tadi itu Hwarim, dia ini sosoknya benar seperti anak muda yang dukun yang mungkin kekinian kali ya, ganteng, gagah, nge-gym, wah ini gila nih. Tapi di saat dia itu mengadakan prosesi juga, kesurupan segala macam itu, wah itu benar-benar menyeramkan sekali. Jangan lupakan juga sosok yang diperankan oleh Choi Min Sik dan Yoo Hae Jin, di mana mereka ini memerankan sosok yang mungkin bisa bilang itu lebih senior, yang mewakili generasi yang tidak muda lagi. Akan tetapi justru mereka seperti mewakili orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah lebih mengerem-mengerem, dan mereka ini, aduh, benar-benar berperan sesuai dengan karakter mereka. Dan ini mereka nih berempat ini tidak ada yang ketutupan sama sekali. Jadi mereka ini walaupun ada yang bercahaya sekali, tapi 3 yang lainnya ini benar-benar bisa menyeimbanginya.
Jadi kalian tunggu apa lagi? Langsung nonton Exuma di bioskop dan kalian tulis nih, apakah kalian setuju bahwa film ini rame karena FOMO aja atau rame karena memang bagus dan cocok dengan selera kita? Oke deh, saya rasa sekian dan see you. 뭐가 나왔다고 거기서 겁나 험한 게